Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendidik yang ada di rumah. Kali ini lagi-lagi saya bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Guru hebat yang ada di Kabupaten Jember. Pak Gi dari SDN Jember Lor 3 dan Bu Umi juga kebetulan dari Jember Lor 3. Pak Gi, kemarin selamat, anak-anak sudah mendapatkan juara untuk tari SD ya Pak ya, tingkat SD di Kabupaten Jember di ajang FLS 3M betul yang di Kabupaten Jember. Pak Gi, nyangka nggak sih sebagai kepala sekolah akan mendapatkan juara ini? Kalau dilihat nyangka tidaknya itu semua kompetisi pasti kita berharap dan tidak menyangka. Tapi dari sekolah kami semuanya yang sudah kebentuk dengan tim yang bisa berkolaborasi untuk apapun itu lomba yang kami ikuti, semuanya punya keinginan dan berusaha untuk maksimal. Sehingga keputusan terakhir kalau diberi kejuaraan itu adalah bonus bagi kami. Wah, bonus ya ternyata bonus. Ya. Bumi, berapa lama sih menyiapkan anak-anak, properti, musik dan segalanya bisa sampai juara? Sekitar 5 bulanan. 5 bulan ya? Iya. Hampir setengah tahun sih ya menyiapkannya. Iya, soalnya kita kan sebelum FLS itu ada, kita sudah menyiapkan dulu apa temanya yang akan disampaikan ke anak-anak di buat tarinya itu. Kemudian propertinya itu propertinya memang butuh banyak. Jadi kita masih membuatnya gitu. Itu properti lagu itu kan harus buat sendiri ya. Iya. Betul. Nah, itu kayak misalnya properti sama lagu itu yang buat dari tim Jember Lor 3 atau bagaimana? Di kami ini ada timnya. Jadi pihak penarinya itu mempunyai teman yang bisa membuat koreo musiknya itu. Jadi kita kolaborasi gitu. Pak Gi, sebetulnya ini yang selama ini kepala sekolah mungkin resahkan gitu ya, kayak bendahara resahkan gitu ya Pak Gi ya. Bagaimana sih Pak memasukkan kegiatan lomba? Ini kan lomba kadang mendadak gitu tiba-tiba. Itu bagaimana sih Pak mensiasati untuk pembiayaannya di sekolah Pak? Oke, sebelum berangkat ke biaya tentunya kita yang paling utama sebenarnya dari sekolah adalah bagaimana bisa mengembangkan minat dan bakat dari anak-anak. Kemudian minat dan bakat itulah kami padukan dengan lomba-lomba yang biasa diadakan oleh khususnya dari pusat, dari Dinas Pendidikan. Sehingga jenis lomba apa yang biasa dilombakan itu kami gali dari anak-anak, kemudian kami lempar ke anak-anak untuk bisa diikuti secara bebas memilih cabang apa untuk diekstrakurikulerkan. Nah, sehingga dari sana akan muncul, karena sudah sesuai dengan pilihan hatinya, anak-anak mau tidak mau harus berusaha semaksimal mungkin, sehingga kalau lomba seperti ini ada seleksi, mereka akan bersaing secara terbuka gitu. Dan kami menempatkan orang-orang dari guru kami untuk bisa melatih sesuai dengan kemampuan kompetensi yang dimiliki guru gitu. Awalnya dari sana. Sehingga nanti kalau sudah terbentuk itu larilah ke biaya, dan memang sudah kami siapkan bahwa untuk pengembangan minat dan bakat itu memang sudah ada jatahnya misalnya di penyusunan arkas, sehingga saya jatah untuk mereka-mereka yang ingin meningkatkan bakat dan minat kami tampung melalui pembiayaan yang seperti itu. Berarti memang sudah ada ya Pak ya, dan itu sudah dipersiapkan ketika merancang anggaran tersebut. Iya, betul begitu. Pak Gi, tadi Pak Gi kalau saya menggarisbawahi gitu ya, Pak Gi menyatakan bahwa ada kolaborasi, tidak hanya dengan guru tentunya. Betul. Bagaimana dengan orang tua Pak? Nah, ini juga jadi peran dari kami sehingga bisa berhasil seperti kemarin. Nomor satu memang kolaborasi. Kami bisa berkolaborasi dengan warga sekolah, utamanya guru dan tendik kami, kemudian juga dengan orang tua. Nah, dari orang tua ini sangat penting perannya, karena setiap lomba itu kan pasti yang nomor satu kita tidak lepas dengan yang namanya finansial, dukungan, jadi begitu. Kadang yang sudah kita rencanakan ada sesuatu yang di luar dugaan, maka karena sudah kami mengadakan kolaborasi dari awal, mereka tidak kaget, mereka sudah
dengan tulus ikhlas untuk membantu apa yang diperlukan oleh putra-putrinya itu. Jadi kolaborasinya dengan orang tua itu sampai ke pembiayaan yang tidak terduga juga gitu ya Pak. Gitu ya. ya. Kita menganggarkan itu kan ada batas-batasnya Betul, juga. ada batasnya. Sehingga hal tertentu jika di luar dugaan itu kita juga sebetulnya bingung. Bagaimana ya menyikapinya adalah memanfaatkan kolaborasi yang sudah kita bangun gitu. Wah, Ya. luar biasa. Jadi memang tidak akan terbangun sendiri Betul, gitu betul, Pak ya, betul, tapi betul, dengan iya. kolaborasi dengan orang tua yang Iya, ada di iya, rumah. gitu iya ya. begitu. Bu Umi ini kan yang melatih gitu ya, atau koordinator tarinya lah katakan Iya. seperti itu. Untuk yang tahun ini yang dibawakan oleh Jember Lor 3 ini temanya apa Bu? Temanya nangkap sisit. Nangkap Iya. sisit itu Capung, Capung. ya. Nangkep sisit gitu Nangkep ya. sisit, nangkep capung. Nangkep capung itu iya, anak-anak banget ya. Iya, sebenarnya. iya, iya. Iya. Jadi temanya anak-anak sekali gitu. Karena memang sekarang ini kan zamannya sudah canggih gitu. Iya. Jadi anak-anak itu nggak ada sudah yang seperti itu. Iya, nangkep capung. Iya. Kalau zaman dulu gampang gitu ya Pak Iya, nyari ya. Kalau sekarang Mengingatkan iya. budaya yang dulu Iya, pernah dulu. ada dan sekarang mestinya ada, cuman sudah lingkungan yang ada seperti itu sudah beda. Sudah, iya, Sudah beda. Jadi beda. kami juga punya misi memperkenalkan bahwa budaya Indonesia lokal itu ada yang seperti itu. Kita sudah di kota akan jarang menemui seperti itu. Betul. Karena sudah ketemu dengan Iya, gedung-gedung betul, ya, betul, Pak. betul. Sawah-sawah sudah Nah, mulai sudah terdesak. sempit, ya. Iya. Jadi sisitnya pun akhirnya susah. main dari- Susah. sulit Iya, ditemui, makanya ya. Jember Lor 3 Iya. sendiri hanya memperkenalkan bahwa ada capung Iya. gitu ya. Dan Dari awal itu kan juga kami menentukan tema yang disampaikan Bu Umi itu juga dengan diskusi apa yang mau diangkat, ada beberapa pilihan gitu sebenarnya. Gitu. Iya. Bu Umi saat mengajar ini kan anak-anak gitu Bu ya, agak susah gitu kayak kalau saya pikir anak-anak Iya. disuruh bergerak atau anak-anak sesuai arahan gitu. Apa sih kesulitan Bu Umi ketika melatih anak-anak gitu? Kalau yang tahun ini anak-anaknya hebat. Hebat, ya? Iya, Hebat. hebat karena memang dia tidak pernah merasa lelah. Heeh. Kemudian diberi arahan itu langsung tanggap. Jadi menurut saya yang sekarang ini memang sudah luar biasa. Sudah luar biasa Iya. ya. Jadi pantas ya Pak Iya. ya. Pantas, untuk nggih. alasan. Nah, Iya. kembali lagi bahwa mereka memilih ekskulnya itu sudah sesuai Sudah dengan sesuai. pilihan hati. Iya. Jadi mereka sudah menjiwai di sana. Karena gitu. VCO-nya udah Nah, mereka ya, betul. Iya. choice and Iya, betul, ownership-nya betul. gitu ya, Nah, sudah mereka. itu Wah, aku sudah menguasai punya ini. ini Iya. di diri masing-masing. sudah Ya, betul. tumbuh lah. Nah, Iya. betul. Ya. Dan motivasi mereka akhirnya juga tumbuh ya Bu Tumbuh, ya. iya. Karena itu ketika Iya. dilatih juga akhirnya mereka dengan penuh semangat untuk Iya. itu. Iya. Pak Gi, apa yang Pak Gi bisa sampaikan kepada teman-teman atau rekan-rekan pendidik yang ada di rumah, bagaimana tips mungkin menumbuhkan atau bagaimana bisa menang gitu, apa yang harus dilakukan oleh teman-teman Iya. yang ada di rumah? Nomor satu adalah semangat dari diri kita sendiri bahwa tidak ada anak-anak yang tidak bisa. Itu harus muncul dan harus ada keyakinan pada diri kita sendiri. Apalagi saya selaku kepala sekolah selalu memunculkan itu kepada guru-guru dan semuanya. Kalau ada guru misalnya ini kesulitan-kesulitan, kita cari evaluasi dan kemudian dicari solusinya seperti apa. Jadi kata-katanya adalah tidak ada yang tidak bisa, semuanya bisa karena masing-masing anak punya karakter yang berbeda-beda. Karakter yang berbeda itulah yang harus kita kelompok-kelompokkan, di mana mereka inginkan itu yang kita fasilitasi itu. Ya. Luar biasa. Terima kasih Pak Gi. Bu Umi sebagai koordinator tari atau pelatih tari yang ada di sekolah nih. Iya. Untuk guru-guru yang ada di rumah, apa yang bisa Bu Umi sampaikan? Untuk guru-guru semuanya ya saling memberi motivasi ke anak-anak bahwa anak-anak itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Setiap anak itu punya kemampuan yang berbeda-beda pula. Jadi diharapkan untuk semua guru tetap memberi semangat dan motivasi kepada anak-anak supaya bisa berprestasi. Wah, luar biasa. Terima kasih Bu Umi, terima kasih Pak Gi. Sama-sama. Bapak Ibu, sahabat pendidik yang ada di rumah, memang betul. Jadi kita sebagai guru harus
memberikan sebuah fasilitas untuk mengembangkan bakat-bakat atau kemampuan anak-anak didik kita yang mereka bawa dari rumah mereka masing-masing. Sebagai guru, jangan lelah untuk terus membuat anak-anak selalu gembira dan memotivasi mereka untuk terus berkarya. Dan jangan lupa setelah ini, setelah ketemu dengan gurunya, tentunya nggak sah kalau tidak bertemu dengan anak-anak yang mengikuti lomba tari tersebut dan menjadi juara. Kita akan ketemu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ketemu dengan guru dan kepala sekolah yang hebat dari Jember Lor 3, ini dia anak-anak yang juara tari di FLS 3N Kabupaten Jember. Halo, apa kabar? Baik. Apa guru akan tebak nama-nama kalian? Di sana kalau nggak salah Alika namanya ya. Betul. Yang ini Hafiza. Betul. Ini Maritza. Hei kalian, kenapa sih kalian kok bisa juara 1? Yang Kenapa? Bagus. Menurut Yang- kalian bagus nggak sih? bagus. Bagus banget. Ya. Iya, bagus banget ya. Nah, coba cerita. Kalian kan sebelum menari itu kan pasti harus tahu nih menceritakan apa tarian itu. Apa? Tarian kalian menceritakan apa sih? Tentang menangkap sisit. Menangkap Capung. capung. Kamu Ya. tahu nggak secapung itu kayak apa? Capung tuh Tahu nggak? tahu. Tahu. Bisa? Tahu. Tahu. Biasa nyangkep nggak? Kadang. Nggak pernah. Kadang-kadang. Nggak pernah. Kalau kalian ketemu capung di mana? Kadang di sekolah kan. Di sekolah masih ada? Iya. Masih pernah ya, masih lihat ya. Tapi nggak pernah nangkep kan? Enggak. Nah, terus akhirnya kalian nggak pernah nangkep sisit, terus akhirnya dituangkan ke tarian untuk nangkep sisit itu. Ada kesulitan nggak sih? Enggak. Enggak ada. Enggak ada. Nggak ada sama sekali. Enggak ada. Siapa yang ngajarin? Bu guru sama Sama- pelatih guru ekstrakurikuler. Jadi ada guru ekstrakurikulernya juga, terus ada gurunya juga yang ngelatih. Iya. Nah, sebetulnya ketika kalian akan dipersiapkan untuk lomba gitu, perasaan kalian gimana? Senang sih. Kadang deg-degan terus senang. Oh, deg-degan. Kenapa deg-degan? Emang selama ini pernah nggak ikut lomba tari sebelum-sebelumnya? Enggak pernah. Sebelum-sebelumnya Enggak pernah. Saya pernah, tapi nggak tahu deg-degan aja bisa lolos. Oh, kalau Bukan. Maritza itu
sudah pernah ikut lomba-lomba tari sebelumnya. Kalau Faiza belum. Kalau Malika juga belum. Belum. Jadi ini pertama dan langsung juara. Iya. Wah, luar biasa kalian ya. Kalian makan apa sih? Makan nasi. Makan nasi juga kan? Iya. Bukan makan apa gitu atau minum oli gitu biar Enggak. luncur gitu. Enggak. Enggak. Sama aja makan nasi, Iya. minum air kayak gitu-gitu. Sama ya. Iya. Tapi kok bisa menang? Apa tipsnya kalian bisa menang begitu? Rajin latihan. Iya, dari latihan semangat. Semangat, nggak boleh nyerah. Nah, kalau begitu saya mau tanya, Pak Guru mau tanya, kalian itu latihan sebelum kegiatan lombanya itu dalam seminggu berapa kali? Nggak nentu sih biasanya. Nggak tentu, Kadang Iya. jadwalnya di Ganti-ganti. diganti. Iya. Tapi dalam 1 minggu berapa kali biasanya? biasanya 3 kali ya. Ti- 3 kali. Iya. Pernah 3 kali, 1 kali pernah. Nggak pernah. Nggak 3 kali itu. Iya. Kalau pas mendekati mau lomba itu kalian lebih sering nggak? Iya. Kadang kalau hari libur kita tetap latihan walaupun yang di lainnya kita di rumah aja yang lain. Jadi latihan di rumah juga. Kalian juga di rumah latihan gitu ya, mengingat-ingat gerakan-gerakannya gitu Iya. ya. Nah, pernah nggak sih kalian itu merasa badannya sakit gitu ketika pas latihan itu? Pernah nggak? Marissa? Pernah. Pernah. Yang paling sakit itu bagian mana sih, Kaki. Marissa? Kaki. Kaki. Kalau Faiza? Kadang sebelah sini. Paha, ya? Iya, paha. Kalau Malika? Bagian kepala, soalnya di tariannya itu ada bagian roll. Aku bagian rollnya. Bagian roll tuh gimana? Kayak yang jempol gini. Oh, yang kepala di bawah terus muter begitu. Iya. Ada breakdance-nya dong. Ya kayak breakdance gitu ya. Kenapa itu ceritanya kok tiba-tiba kamu harus jungkel gitu, kenapa? Emang nggak tahu tiba-tiba. Kamu jadi capungnya gitu. Oh enggak. Pas mungkin nangkep terus kamu kejungkel gitu ceritanya. Gitu. Iya. Mungkin begitu. Mungkin begitu ya. Kalau yang kamu enggak ya? Enggak, cuman Alika aja ya waktu itu sampai roll kepala gitu. Tapi Iya. setelah kegiatan itu sekarang udah mulai nggak sakit lagi dong, Iya. udah biasa. Iya. Oke, good. Terus selain kalian itu dilatih, kostumnya waktu itu kayak apa sih? Kayak Kayak tari Kayak- biasa. kebaya gitu. Kebaya Iya. Jawa gitu. Kebaya Jawa Iya. gitu. Terus pakai jarik Iya. juga, tari pendek gitu ya. Iya. Oh. Terus ada properti lain nggak? Ada. Nggak ada. Apa? Itu kayak pintu, Mhm. terus ada kayak mainan capung-capungan itu. Mhm. Nangkep, Terus sama ada kayak kursi panjang gitu buat awalnya kita bermain kayak Mhm. gunting batu kertas. Oh, jadi pertama tuh kalian main, terus habis gitu ternyata ada capur, terus kalian tangkep. Iya. Nangkepnya itu pakai tangan atau pakai alat? Pakai alat. Apa alatnya? Kayak jaring-jaring gitu. Iya. Oh, berarti propertinya ada jaring-jaring juga ya? Iya. Iya. Nah, ini kan dilombakan sekabupaten ya. Waktu itu tahu nggak kalian ada teman yang lain yang ikut dari sekolah-sekolah yang lain? Itu Tahu. lombanya bukan video kan? Bukan. Nggak bukan. ketemu gitu kan di Iya. tempat gitu ya. Iya. Waktu itu yang menurut kalian bagus, ada ingat nggak tari apa? Udah lupa ya, udah Iya. lama banget ya. Iya. Yang penting kalian sudah juara gitu dan menangkap sip. Iya kan? Iya. Nah, terus ketika nih kalian belajar dengan Bapak Ibu guru nih, Bapak kalian nungguin nggak? Kadang ditinggal, kadang enggak. Oh, kadang ditinggal, kadang ditungguin juga gitu ya. Terus pada saat lomba waktu itu, Bapak kalian atau orang tua kalian menemani nggak? Iya. Menemani. Terus ketika kalian tahu jadi juara, apa yang Bapak Ibu kalian sampaikan atau berikan kepada kalian? bangga gitu, kasih semangat terus. Jadi Iya. cuma dikasih nama, wah bangga ini, Iya. gitu. Iya. Kamu hobinya memang nari nggak sih, Marissa? Oh, kalau Marissa hobinya nari. Kalau Faiza, Iya, sama. nari juga. Iya. Kalau Alika, Basket.
basket justru, Iya. tapi juga pinter Nari. nari. Wah, ini pebasket sambil nari. Ini kayaknya seru ya Alika ya. Oke. Nah, terima kasih ya Alika, Faiza dan Maritza ya, kalian sudah menari. Ternyata tari yang menangkap sisi itu seperti itu tadi dan seru luar biasa. Terima kasih dan selamat, kalian sudah juara 1 FLS 3N Kabupaten Jember, dan semoga selanjutnya banyak lagi penari-penari seperti kalian bisa menjadi juara. Sampai jumpa.